Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda semua? Semoga Ananda tetap baik-baik saja, tetap sehat dan juga terjaga dari segala penyakit, terlebih dari COVID-19 di masa pandemi ini. Tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa mencuci tangan setelah dan juga sebelum melaksanakan kegiatan dan juga tetap memakai masker saat berpergian keluar rumah. Sebelum memasuki materi pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Perkenalkan, Bapak Muhammad Adam Mubarok, mahasiswa PLP dari Universitas Siliwangi, jurusan Pendidikan Geografi yang mengampu mata pelajaran geografi di kelas 11 SMA Negeri 5 Tasikmalaya. Nah, pada materi hari ini Bapak akan membawakan atau memaparkan materi mengenai analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Namun sebelumnya Anda semua boleh cek di Google Classroom untuk mengisi presensi sesuai nama dan juga kesadaran Anda. Baik, langsung saja. Untuk materi ini ada pengertian mengenai AMDAL. Apakah Anda sudah paham atau sudah mengetahui mengenai pengertian dari AMDAL itu sendiri? Ya. Nah, untuk AMDAL ini sesuai dengan PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 adalah kajian mengenai dampak besar dan juga penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan juga kegiatan. Nah, dalam prinsip-prinsip AMDAL terdiri dari beberapa poin yang perlu Anda ketahui, yaitu pembangunan berkelanjutan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup manusia. Kemudian, manusia sebagai individu maupun kelompok yang mana saling mempunyai daya dukung terbatas yang tidak bisa dilampaui. Kemudian, pencegahan lebih bijaksana dari penyelesaian dampak yang sudah terjadi. Adapun prinsip-prinsip AMDAL yang lainnya yaitu dalam pemanfaatan teknologi bagi pengendalian dampak perlu dipertimbangkan berdasarkan kemampuan ekonomi dan juga tingkat penyediaan teknologi yang layak. Pemarkasa kegiatan yang bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatannya. Setiap orang mampu atau harus mempunyai hak memperoleh lingkungan yang baik dan juga sehat serta memiliki tanggung jawab untuk merawat lingkungan yang baik dan juga sehat. Kemudian, pengelolaan lingkungan dilakukan secara terencana atau diimplementasikan dengan pelaksanaan konsep yang sudah terukur dan juga jelas. Selanjutnya, mengenai komponen AMDAL, ini terdiri dari 5 poin atau 5 komponen. Yang pertama, studi praproyek, laporan penelitian atau laporan penilaian, pembuatan keputusan dan juga persetujuan proyek serta pemantauan proyek. Nah, dalam penerapan AMDAL ada 2 hal atau 2 faktor yang sangat penting yang perlu Anda ketahui dan juga pahami, yang mana ini menyangkut terhadap undang-undang yang mengatur sendiri dari isi AMDAL itu dan juga dalam outputnya dalam menjaga kualitas lingkungan. Yang pertama, sesuai undang-undang. Nah, AMDAL harus dilakukan untuk proyek yang akan dibangun sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku. Cara ini memaksa pemilik proyek yang kurang memperhatikan kualitas lingkungan atau pemilik yang hanya mementingkan dukungan terhadap proyeknya, baik itu dalam keuntungan skala besar ataupun memang lebih menguntungkan satu pihak, yang mana dalam sebesar mungkinnya itu tanpa menghiraukan dampak samping dari kegiatan yang akan timbul dari proyek itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu menjaga kualitas lingkungan. Nah, dalam menjaga kualitas lingkungan ini, AMDAL harus dilakukan agar kualitas lingkungan tidak rusak karena adanya proyek-proyek pembangunan. Cara kedua ini merupakan yang ideal, tetapi kesadaran mengenai masalah ini tidak mudah ditanamkan. Dalam menanam atau ditanamkannya prinsip dalam menjaga kualitas lingkungan ini pada setiap masyarakat memang sangat sulit, namun perlu kita upayakan karena setiap orang, terutama pada pemerkasa proyek sendiri. Kemudian, dalam peranan AMDAL dalam pengelolaan lingkungan, untuk menghindari dampak lingkungan yang tidak bisa ditoleransi, maka perlu disiapkan rencana atau pengendalian dampak negatif yang akan terjadi dengan cara melakukan perkiraan dampak lingkungan.
Yang pertama, yaitu langkah ini disebut dengan langkah pendugaan dampak lingkungan atau Environment Impact Assessment, yang merupakan proses dalam AMDAL. Nah, AMDAL dilakukan untuk menjamin tujuan proyek pembangunan yang berfungsi untuk kesejahteraan masyarakat tanpa merusak kualitas lingkungan hidup. Kemudian, AMDAL bukanlah suatu proses yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari proses itu, yang mana AMDAL ini lebih besar dan juga lebih penting, sehingga AMDAL merupakan bagian dari beberapa hal, yaitu pengelolaan lingkungan, pemantauan proyek, pengelolaan proyek, pengambilan putusan, dan juga dokumentasi yang penting atau dokumen penting. Nah, kemudian pendugaan dampak lingkungan yang digunakan berdasarkan pengelolaan bisa berbeda-beda ataupun sesuai dengan kenyataan dampak yang telah terjadi setelah proyek itu berjalan. Nah, di sini ada kegunaan AMDAL. Kegunaan AMDAL ini terdiri dari beberapa objek yang mana kegunaannya itu bisa diakarkan terhadap pemerintah yang mengatur proyek itu atau penanam modal dan juga masyarakat. Nah, bagi pemerintah, kegunaan AMDAL ini menghindari terjadinya kerusakan lingkungan hidup seperti pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, pencemaran suara, dan juga hal yang lainnya. Dengan demikian, kelestarian lingkungan, kesehatan, kenyamanan, dan juga keselamatan masyarakat itu akan terjamin, menghindari pertentangan-pertentangan yang mungkin timbul di masyarakat atau dengan proyek-proyek yang lainnya. Mencegah kerusakan potensi sumber daya alam yang dikelola dan juga berada di luar proyek lain atau oleh masyarakat, sesuai dengan rencana pembangunan daerah, pembangunan nasional, bahkan juga dengan rencana pembangunan internasional. Memberikan jaminan dan manfaat yang jelas bagi masyarakat serta sebagai alat pemerintah untuk mengambil keputusan. Selanjutnya, kegunaan bagi pemilik proyek, yaitu sebagai pedoman dasar untuk melaksanakan proyek, mempersiapkan cara-cara pemecahan yang mungkin timbul di masa yang akan datang, sebagai sumber informasi dari lingkungan, kemudian seperti informasi sosial dan juga informasi budaya masyarakat. Nah, adapun poin-poin selanjutnya yaitu melindungi proyek yang melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku atau yang berkenaan terhadap lingkungan yang dijadikan sebagai proyek dari si pemilik proyek ini. Kemudian, memprediksi masa-masa lingkungan yang akan dihadapi di masa yang akan datang sebagai bahan untuk menganalisis pengelolaan dan juga sasaran proyek. Selanjutnya, kegunaan bagi pemilik modal. Menentukan prioritas peminjaman sesuai dengan tujuan, melakukan pengaturan modal dan juga promosi dari berbagai sumber pemilik modal, menghindari upaya peniruan atau adanya upaya klaim dari proyek-proyek yang tidak diperlukan, kemudian memberikan jaminan bahwa tujuan dari misi bank dalam membantu pembangunan ini atau pemilik modal yang memberikan pinjaman. Kemudian untuk bisa memberikan jaminan bahwa modal yang dipinjamkan ini bisa dibayar kembali oleh proyek tepat pada waktunya, sehingga modal itu tidak hilang atau ada keuntungan yang sebagai feedback dari pemilik modal. Kemudian yang terakhir, bagi masyarakat, kegunaannya itu turut serta dalam pembangunan di daerah sejak awal, terutama dalam memberikan informasi ataupun ikut langsung di dalam membangun dan juga menjalankan proyek. Nah, mengetahui rencana pembangunan di daerahnya sehingga bisa menyesuaikan diri. Kemudian mengetahui perubahan lingkungan sesudah proyek dibangun sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Memahami permasalahan mengenai proyek yang secara jelas sehingga bisa terhindar dari kesalahpahaman serta bisa menjalin kerjasama yang saling menguntungkan. Mengetahui hak dan kewajiban dalam menjaga dan juga mengelola kualitas lingkungan. Kemudian ada kegunaan bagi penelitian juga ilmuwan. Ada 3 poin. Yang pertama, untuk analisis kemajuan dan ilmu pengetahuan, untuk mendukung kegiatan penelitian dan juga untuk memberikan keterampilan dalam penelitian yang dalam peningkatan pengetahuan. Nah, selanjutnya di sini Bapak akan menjelaskan mengenai pemanfaatan sumber daya dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan agar tetap terjaga kelestariannya. Di antaranya, 1, yaitu berdasarkan prinsip berwawasan lingkungan yang saling berkesinambungan. Nah, untuk prinsip ini atau berdasarkan prinsip berwawasan lingkungan ini, yang pertama yaitu penghijauan atau reboisasi, pembuatan sengkedan pada sistem pertanian, kemudian pengembangan das atau daerah aliran sungai, dan juga pengelolaan air limbah serta penertiban pembuangan sampah. Nah, di sini adapun berdasarkan prinsip daur ulang. Seperti yang Anda tahu, dalam daur ulang ini ada 3 R. Yang pertama, RIDAS, yaitu prinsip mengurangi.
reuse yaitu prinsip memakai kembali, dan juga recycle yaitu prinsip daur ulang. Nah, kemudian berdasarkan prinsip berwawasan lingkungan dan bersinambungan ini terdiri dari beberapa poin utama, yaitu pemanfaatan energi surya matahari, yaitu pemanfaatan energi surya sebagai pembangkit listrik ataupun sebagai sumber daya yang tidak habis yang bisa dikelola dan juga dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, karena Indonesia ini dikenal dengan negara yang tropis, sehingga sinar matahari selalu menyinari wilayah di Indonesia secara total atau secara baik dan menyeluruh. Kemudian pemanfaatan energi panas bumi atau geotermal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2003 adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan juga batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan. Kemudian yang ketiga yaitu pemanfaatan energi air, yang mana Indonesia ini 2/3 wilayahnya itu sebagai wilayah laut atau wilayah perairan, yang mana bisa dimanfaatkan atau diupayakan dalam pemanfaatan dalam pembangkitan listrik tenaga air. Seperti yang kita tahu, dalam PLTA ini sebagai upaya pemerintah dan juga masyarakat Indonesia dalam memberikan kesetaraan penyebaran listrik di Indonesia itu paling besar dari PLTA. Kemudian pemanfaatan energi angin yang bersangkutan dengan penggunaan teknologi, yang mana Indonesia juga merupakan wilayah yang berpotensi sebagai ladang angin, diantaranya Jawa bagian selatan, Sulawesi, dan juga Nusa Tenggara Timur. Nah, selanjutnya itu pemanfaatan energi gelombang laut. Energi gelombang laut atau ombak adalah energi terbarukan yang bersumber dari tekanan naik turunnya gelombang air laut. Indonesia ini sebagai negara maritim yang terletak di antara dua samudra berpotensi, sehingga dapat memanfaatkan sumber energi dari gelombang laut ini. Nah, yang kemudian ada pemanfaatan energi biomasa. Nah, untuk biomasa ini merupakan jenis energi terbarukan yang mengacu pada bahan biologis yang berasal dari organisme yang hidup atau belum lama mati. Nah, untuk pembangkit listriknya biasa kita sebut dengan PLTBM yang berada di Pulau Bala di Gorontalo yang memanfaatkan tongkol jagung. Kemudian dalam materi ini diharapkan Ananda dapat memahami dengan baik bagaimana sih AMDAL itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu secara makro ataupun mikro, yang mana inputnya itu kita memahami dengan baik dari AMDAL dalam suatu pembangunan di Indonesia, dan outputnya itu adanya proyek dan juga pembangunan yang bisa kita rasakan dan sekarang kita ketahui seperti apa keadaannya. Nah, selanjutnya untuk Ananda sendiri dapat mengecek di Google Classroom LKPD yang sudah Bapak sebar dan juga Bapak bagikan di Google Classroom. Silahkan isi tugas dan juga kumpulkan sesuai tenggat waktu yang berlaku. Semoga Anda semua tetap menjaga kesehatan, menjaga imunitas tubuh, dan juga tetap semangat dalam belajar walau dalam masa pandemi seperti ini. Terima kasih. Bapak cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.